Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Aura Berlianti dengan NIM 21050394006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis cake perkawinan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian cake perkawinan, yang kedua ada alat pembuatan cake perkawinan, yang ketiga ada menghitung bahan pembuatan cake perkawinan, yang keempat yaitu menentukan prosedur pembuatan cake perkawinan, dan yang kelima yaitu menentukan kriteria cake perkawinan, dan yang terakhir yaitu ada menganalisis masalah pembuatan cake perkawinan. Langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian cake perkawinan. Jadi apa sih cake perkawinan itu? Jadi cake perkawinan adalah kue yang disajikan pada saat acara pernikahan atau resepsi yang dijadikan sebagai penghias pesta dan simbol pernikahan. Umumnya cake pernikahan ini berbahan dasar sponge cake, butter cake, genoise yang dihiasi dengan buttercream ataupun fondant. Kue pernikahan juga dapat dijadikan simbol kemewahan. Jadi semakin besar kue pernikahan maka semakin megah dan mewah pesta yang diadakan. Lalu kita masuk pada materi yang kedua yaitu ada alat pembuatan cake perkawinan. Dalam pembuatan cake perkawinan ini kita membutuhkan beberapa alat, yaitu yang pertama ada lazy Susan atau meja putar, yaitu alat yang berfungsi untuk menghias kue. Kue yang akan didekorasi ditaruh di atas lazy Susan, kemudian mejanya diputar sembari kita menghias kue tersebut. Yang kedua yaitu ada bowl, yaitu berfungsi sebagai tempat mencampur bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat cake perkawinan. Yang ketiga yaitu ada spatula yang berfungsi untuk mengaduk adonan kue. Yang keempat yaitu ada rolling pin yang berfungsi untuk menggulung atau menghias adonan. Lalu yang kelima yaitu ada piping bag yang berfungsi sebagai wadah buttercream yang akan dipakai untuk menghias kue. Selanjutnya yaitu ada alas kue yang berfungsi sebagai tatakan atau alas kue. Lalu ada scraper yang berfungsi untuk memotong dan membagi adonan kue. Lalu ada smoother yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan kue yang akan dihias. Lalu ada spuit yang berfungsi untuk menghias kue dan membuat aneka bentuk hiasan. Lalu ada pisau oles yang berfungsi untuk meratakan, mengoles, dan menghaluskan buttercream. Dan yang terakhir yaitu ada kuas yang berfungsi untuk mengoles mentega pada loyang. Lalu selanjutnya yaitu ada bahan-bahan pembuatan cake perkawinan. Bahan-bahan dalam pembuatan cake perkawinan yaitu ada bahan utama yaitu ada sponge cake yang merupakan kue bolu yang memiliki tekstur empuk, ringan dan berongga dan rasanya tidak terlalu manis. Lalu ada butter cake yaitu kue dengan tekstur padat dan cara pembuatannya tidak jauh beda dengan sponge cake. Lalu yang ketiga yaitu ada chiffon cake yaitu kue yang memiliki karakteristik ringan, mengembang dan lembut. Dalam pembuatan chiffon cake ini tidak menggunakan butter, tapi menggunakan minyak goreng. Selain ada bahan utama tersebut, selanjutnya yaitu ada bahan penutup cake perkawinan. Yang pertama yaitu ada buttercream, yaitu bahan penutup kue yang berasal dari lemak mentega dan gula, sehingga rasa yang dihasilkan yaitu cenderung rasa manis. Lalu selanjutnya ada icing, yaitu bahan penutup yang pembuatannya berbahan dasar gula halus dengan sedikit tambahan cuka dan putih telur. Lalu ada glaze, yaitu bahan penutup kue yang bahan dasarnya yaitu sirup gula yang ditambah dengan aroma buah-buahan. Lalu ada gam paste, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat gam paste ini yaitu dari gelatin, putih telur, cuka atau lime juice, tepung maizena, dan gula halus. Lalu ada marzipan, yaitu hiasan kue yang terbuat dari kacang almond, gula, dan bahan tambahan lainnya, sehingga memiliki aroma wangi seperti almond. Lalu yang terakhir yaitu ada fondant, yaitu bahan penghias kue yang bertekstur lembut dan lentur. Fondant ini terbuat dari campuran gula icing, sirup glukosa, gliserin, dan shortening. Selanjutnya yaitu ada prosedur-prosedur dalam pembuatan cake perkawinan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu tema dan desain yang akan kita inginkan. Lalu yang kedua yaitu kita dapat membuat bahan dasar cake berupa sponge cake, chiffon cake, atau cake yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu kita belah kue menjadi dua bagian, kemudian kita tambahkan pengisi di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu kita menutup kue menggunakan
Bahan penutup dapat berupa buttercream, fondant, atau yang lainnya, dan kita menghias sesuai desain yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ada kriteria cake perkawinan. Kriteria cake perkawinan di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keserasian, yaitu dalam keserasian hal yang harus diperhatikan yaitu desain, penempatan ornamen, dan tema yang digunakan. Lalu yang kedua ada keseimbangan. Dalam hal ini ukuran kue dan dengan dekorasi yang akan dipakai harus seimbang. Lalu ada ketepatan ornamen, yaitu ornamen yang digunakan untuk menghias kue perkawinan harus sesuai dengan tema yang digunakan. Lalu ada pusat perhatian, yaitu merupakan titik penting yang menarik perhatian suatu desain sehingga tema dan keindahan dari suatu kue harus diperhatikan. Dan materi yang terakhir yaitu ada masalah-masalah dalam pembuatan cake perkawinan. Masalah yang pertama yaitu cake bergeser ketika sedang dihias. Hal ini disebabkan karena cake tidak diberi bahan perekat pada dasar kue. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa mengoles sedikit buttercream pada dasar kue. Lalu yang kedua yaitu ada hasil buttercream tidak halus. Hal ini disebabkan karena pisau palet yang digunakan dingin. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat mencelupkan terlebih dahulu pisau palet pada air panas, lalu kita keringkan. Lalu yang ketiga yaitu cake tidak sesuai dengan tema. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya desain kue perkawinan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat membuat tema atau desain terlebih dahulu sebelum kita membuat cake perkawinan. Dan yang terakhir yaitu buttercream cepat meleleh. Hal ini disebabkan karena kue masih dalam keadaan panas. Untuk mengatasi hal tersebut sebelum menghias kue, maka kita harus dinginkan terlebih dahulu kue yang akan dihias. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.